Momen libur sekolah yang panjang dimanfaatkan banyak orang untuk liburan ke destinasi wisata pilihan. Terlebih saat ini Indonesia telah memasuki era endemi, alias berakhirnya masa pandemi COVID-19. Pemerintah menargetkan 150 juta pergerakan wisatawan Nusantara selama 3 minggu periode libur sekolah yang dimulai sejak 29 Juni hingga 16 Juli. Target ini muncul dari total jumlah siswa di seluruh Indonesia dikalikan dengan perkiraan pergerakan wisata siswa dan keluarganya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meminta masyarakat Indonesia untuk menghabiskan momen liburan sekolah dengan berwisata di Indonesia saja. Kemenparekraf juga mengajak para pelaku wisata dan ekonomi kreatif untuk memanfaatkan momentum liburan panjang sebagai upaya membangkitkan ekonomi, serta membuka lapangan kerja. Adanya promosi digital yang cukup masif dan influencer mendorong orang-orang untuk melakukan aktivitas outdoor yang dapat mewarnai momen libur sekolah. Liburan sekolah dinilai penting untuk menjaga kondisi kesehatan anak, baik fisik maupun mental. Liburan juga dapat membantu anak menemukan atau melakukan kembali hobi yang selama ini tidak bisa dilakukan, mengingat padatnya aktivitas sekolah. Dan yang tak kalah penting, waktu liburan dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk lebih membangun kedekatan bersama keluarga. Halo pemirsa, senang sekali saya Dian Mirza kembali hadir menjumpai Anda di One on One Sindo News TV. Dan di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial yang kalau saya bilang susah ya kayaknya cari celahnya gitu. Karena dia ini sukses kayaknya di segala lini kehidupannya. Jadi pengusaha sukses, jadi menteri hebat bener gitu ya. Terus nggak cuman idolanya emak-emak, tapi nggak sedikit juga keluarga muda yang menjadikan dia ini family man role model gitu. Dan sekarang ia digadang-gadang menjadi cawapres di pemilu 2024. Siapa lagi kalau bukan Mas Menteri Sandiaga Uno? Apa kabar? Makasih Mbak Dian, terima kasih loh udah datang ke tempat kita di sini dan bisa mudah-mudahan silaturahim dan bertukar informasi. Iya, ini gimana nge-maintain apa ya ibarat ya? Kan abis pulang naik haji diserbu banyak wawancara, tetap fit, tetap seger, tetap bersemangat. Ya, bersyukur ke Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa saya diberi kesehatan. Dan memang sepertinya kayak berturut-turut gitu. Tanggal 14 saya diterima bergabung bersama P3. Tanggal 17 ditunjuk sebagai Ketua Bapilu Nasional P3. Setelah itu saya menghadiri G20 sebagai perwakilan Indonesia di India. Dapat kabar sebelum berangkat bahwa diundang konferensi haji sekaligus berhaji. Jadi ini merupakan satu panggilan ya, selain kita menyumbangkan pengalaman Indonesia dalam kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi juga diminta kontribusinya untuk pembenahan ekosistem haji. Jadi mengikuti prosesi haji, setelah itu kembali langsung ditugaskan Pak Presiden ke Papua untuk menggelar Papua Street Carnival. Jadi berturut-turut, tapi alhamdulillah masih sempat olahraga, masih sempat ketemu lari. Orang tua, masih sempat lari, sedikit fitness, tapi yang penting sih istirahatnya cukup, sama makannya harus bernutrisi. Mungkin itu salah satu yang harus saya jaga untuk bisa tetap fit. Nah, sebelum kita ngomongin politik nih ya Mas Menteri, ini kan masih dalam rangka liburan anak sekolah gitu, kurang lebih 2 minggu kurang lah ya, mereka masih libur gitu. Dan ini kira-kira capaiannya bakalan ya, ini liburan sekolah ini berkah ya. Karena kalau kita lihat setiap ada momen pergerakan masyarakat, terutama berkaitan dengan liburan, Idul Fitri, Lebaran,
terus kemarin ada super long weekend, liburan Idul Adha, itu memberikan kontribusi terhadap pergerakan masyarakat. Targetnya tahun ini adalah 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara yang kita harapkan akan memberikan kontribusi luar biasa kepada kebangkitan ekonomi kita, membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Dan ternyata kita memang melihat saat liburan Lebaran kemarin lebih dari 200 triliun rupiah disumbangkan oleh 124 juta masyarakat Indonesia yang bergerak. Berarti kita melihat peluang nih, setiap ada libur panjang, momen-momen Harpitnas, ini saya udah minta sama Bapak Presiden untuk mengabulkan permintaan kita karena ini masa-masa pemulihan. Sehingga tahun ini akan banyak libur panjang dan kita butuh dukungan karena setiap ada libur panjang itu nanti tingkat hunian hotel meningkat secara signifikan, juga UMKM di daerah ini mendapatkan limpahan berkah, rezeki dan membuka lapangan usaha karena target kita tahun ini adalah penciptaan 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024 di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini optimis, akan, Mas. Saya sangat optimis ini akan tercapai. Tentunya perlu dukungan semua pihak, perlu kolaborasi dan ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Tapi dengan inovasi dan adaptasi, kami yakin dan insya Allah optimis bahwa target ini akan tercapai. Lantas bagaimana kolaborasinya dengan pihak lain? Iya, pertama dengan kementerian lembaga lainnya. Dengan kementerian lembaga lainnya berkaitan dengan mobilitas ini kan pasti transportasi, darat, udara, air ini sama Kementerian Perhubungan. Kita punya hubungan yang sangat solid dan nyambung banget, connect banget gitu. Saya sama Pak Menhub dan jajarannya. Sehingga target wisatawan mancanegara ini sudah terlampaui di semester pertama. Kita akan menargetkan 8,5 juta, baru saja dinaikkan itu targetnya, batas atas. Dinaikkan sekitar 1 juta dari 7,4 juta. Tapi di Juni yang kita harapkan tercapai 4,25 juta, sudah tercapai bulan Mei kemarin. Jadi kita mudah-mudahan bisa ada di rentang 10-15% di atas target batas atas kita. Jadi saya memberikan panduan atau guidance kepada industri untuk menyiapkan baik infrastruktur, investasi, SDM, menyikapi lonjakan wisatawan yang bergerak. Dan data Bloomberg terakhir bahwa ternyata aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif ini menyumbangkan banyak peluang usaha dan lapangan kerja 6 kali lipat lebih banyak daripada sektor-sektor lain. Jadi dengan adanya investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini, saya yakin akan tercipta dan terbuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi anak-anak nih. Anak-anak muda kita, talenta-talenta kreatif kita, karena mereka ini sekarang sudah bukan hanya mencari kerja, tapi mereka juga ingin menciptakan lapangan kerja dengan membuka usaha. Dengan memulai startup, UMKM, di bidang kuliner, fashion dan lain sebagainya. Kalau ini yang sekarang kita dorong. Influencer sendiri berapa sih kontribusinya, berapa persen? Kalau ekonomi kreatif kita sekarang sudah ada di posisi 3 besar dunia. Oh ya? Jadi 7,8% kontribusi PDB ekonomi kreatif ke PDB nasional ini menempatkan kita di posisi ketiga setelah Amerika dan Korea. Berarti kita sudah ada di 3 besar. Nah, bagaimana caranya kita mengkonversi bonus demografi kita beberapa tahun ke depan ini agar anak-anak muda ini bisa menciptakan nilai tambah dan percepatan pembangunan sehingga target Indonesia menjadi negara maju di 2045 itu bisa tercapai. Saya sangat yakin. Berapa persen sih kalau influencer sendiri untuk mendongkrak si sektor pariwisata ini? Kalau dari pariwisata dan ekonomi kreatif, influencers yang menciptakan konten kreatif maka akan berkontribusi 65% terhadap peningkatan omset. Baik omset destinasi wisata maupun usaha ekonomi kreatif seperti kuliner, fashion, produk-produk kria maupun produk ekonomi kreatif lainnya. Jadi influencers ini memegang peran yang sangat penting dan kita memiliki
jaringan yang sangat erat dengan para influencers, karena mereka ini aset kita. Mereka jadi duta-duta pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Jadi saya juga menyampaikan bahwa jangan sampai ada berita negatif nih tentang pariwisata dan ekonomi kreatif, karena kita bersaing dengan negara-negara tetangga lainnya, tapi kita juga berkolaborasi. Oleh karena itu, ciptakan situasi yang kondusif, berita-berita yang negatif itu segera di counter, sehingga para influencers memiliki peran yang sangat strategis dalam pemulihan ekonomi kita ke depan. Tapi memang sangat berasa ya sekarang tuh, khususnya untuk masyarakat ekonomi menengah ke atas gitu. Biasanya mikir kalau liburan dikit lari ke Singapura, ke Tokyo, ke Hong Kong. Sekarang tuh udah banyak, bahkan kalau saya scroll media sosial sendiri ya, ini dia lagi di mana nih? Ya, berasa dari di Disneyland, ternyata cuma di mana, di Cibubur, di Bandung. Ternyata udah banyak banget. Udah gitu. Banyak. Jadi spot-spot healing kita sebutkan, spot-spot healing yang bisa refreshing tapi nggak bikin kantong kering, apalagi kepala pening, itu ada di sekitar kita. Dan mulai lokusnya dari wisata buatan seperti taman rekreasi, water park, sampai ke wisata alam, curug, trekking, ekoturism, maupun juga wisata-wisata yang berkaitan dengan event. Seperti ada festival, karnaval, konser. Ini sekarang lagi musimnya konser, dan konser-konser ini semuanya pada full dan banyak ditunggu oleh masyarakat kita. Kalau saya juga yakin kan Kemenparekraf menyiapkan paket-paket wisata kan yang menarik kan, lebih dari 100 kalau nggak salah ya Mas Menteri. Ya, ada lebih dari 100 paket wisata yang kita siapkan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, karena liburan ini yang akan menjadi penggerak itu kan anak-anak sekolah. Mereka, yang edukatif juga. Ya, mereka ingin studi tour dan tempat-tempat favorit mereka itu seperti Jogja. Ini sekarang sangat diminati, juga Magelang, Borobudur. Mereka bergerak pakai kereta, kadang-kadang pakai kendaraan darat. Juga spot-spot di Jawa Barat dan beberapa spot-spot off mainstream ya, jadi bukan yang biasa dikunjungin seperti desa wisata. Ini desa wisata ini salah satu pandemic winner, karena selama pandemi justru naik 30% kunjungannya. Jadi kita lagi kembangkan desa wisata dan ada sekitar 4.500 desa wisata yang telah berkontribusi terhadap ketangguhan resiliensi daripada sektor pariwisata kita dalam kepulihannya, yang sekarang kita sudah di atas Thailand, Vietnam, Malaysia dan Filipina nih ranking dunianya. Jadi ini merupakan suatu prestasi yang harus kita pertahankan, justru harus kita tambah untuk momentum pemulihannya. Jadi harapan ada pergerakan dari satu kabupaten ke kabupaten lain itu. Ya, ini pergerakan wisata Nusantara ini diukur dari satu kabupaten ke kabupaten yang lainnya dalam rentang waktu 6 jam. Jadi ini pergerakan ini sudah dihitung ternyata memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama dari segi konsumsi. Karena konsumsi rumah tangga kan kita ketahui sebagai penggerak ekonomi kita. Dan kalau kita lihat konsumsi secara totalitas adalah lebih dari 55% dari ekonomi kita. Jadi kalau kita ingin mencapai pertumbuhan di atas 5%, mudah-mudahan bisa di atas 6%, ini kita harus dorong konsumsi. Dan salah satu yang mendorong konsumsi ini adalah libur panjang, healing, spending, dan mereka sekarang bukan hanya ingin liburan, tapi mereka ingin cari pengalaman. Jadi ingin mencari pengalaman baru, sebuah ekspedisi atau eksplorasi yang data kami memperlihatkan bahwa lebih dari 40% mereka bergerak itu bersama keluarga. Jadi kita selalu memberikan pesannya secara targeted dan segmented itu kepada keluarga untuk mereka bisa mengambil kesempatan liburan ini untuk selain mereka sejenak rehat, tapi juga mereka bisa mendapatkan ilmu pengetahuan selama mereka berlibur di musim liburan sekolah ini. Jadi lebih impactful ya pengalamannya ya Mas Menteri. Ini ngomong-ngomong soal konsumsi juga, Kemenparekraf kan memfasilitasi akses pembiayaan 50 ya pelaku subsektor kuliner Indonesia di luar negeri. Ini programnya Indonesian Restaurant Fundraising. Ini gimana untuk membuka pintu bagi pelaku bisnis kuliner di Indonesia di pasar internasional? Jadi program ini
diluncurkan oleh Bapak Presiden Jokowi di Dubai 2020 dan 2021. Nama program besarnya adalah Indonesia Spice Up the World dengan target 2.000 restoran tambahan melengkapi 4.000 restoran Indonesia di luar negeri dan mendukung ekspor rempah kita mencapai 2 miliar dolar. Kan dulu ratusan tahun yang lalu orang-orang Eropa dari mancanegara datang ke Indonesia untuk mencari rempah, namanya spice route. Kalau China itu Silk Route, nah, Indonesia punya spice route. Dan kalau China programnya adalah One Belt One Road, kita punya Spice Up the World. Nah, Indonesia Spice Up the World ini salah satu yang dirasakan perlu sentuhan pemerintah adalah pembiayaan. Dan program Indostar yang kami luncurkan adalah memberikan akses pembiayaan kepada 50 Indonesia restoran atau restoran Indonesia, baik yang ada di Indonesia untuk membuka cabang di luar negeri atau yang sudah ada di luar negeri untuk menambah cabangnya. Dan ini kita hadirkan secara totalitas, jadi bukan hanya perbankan, tapi juga ada crowdfunding, ada juga fintech, ada juga pembiayaan yang anti mainstream juga, jadi pembiayaan bagi hasil, pembiayaan syariah juga kita buka kesempatannya untuk sehingga kan kalau dilihat restoran Thailand udah duluan, Jepang ada di mana-mana, restoran Korea dengan K-pop juga terangkat. Kita kan juga punya kesempatan ini, apalagi Indonesia dikenal bukan hanya memiliki kuliner yang sangat terkenal seperti rendang, gado-gado, sate, soto, dan nasi goreng, tapi ini bisa dijadikan ajang promosi juga untuk pariwisata Indonesia. Setuju. Ini Mas Menteri tadi ngomong kalau Jogja juga jadi populer sekarang gitu untuk destinasi wisata, ada Bandung juga. Tapi kita nggak bisa pungkiri kalau pariwisata di Indonesia juga titik beratnya kan ada di Bali ya gitu. Nah ini apa sih sebetulnya yang membuat pemerintah ini kelihatannya kok ada yang berpendapat lamban untuk mengatasi masalah WNA di Bali yang berbuat onar gitu. Tapi dijawabnya nanti ya. Setelah pesan-pesan yang satu ini, pemirsa tetap bersama kami di One on One Sindian News TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One Sindian News TV. Mas Menteri, iya ini gimana? Kan kelihatannya masyarakat nunggu ya ketegasan pemerintah ini gimana sih soal wisatawan asing yang berbuat onar di Bali? Pertama-tama kita ingin sampaikan terima kasih nih kepada netizen dan masyarakat Bali dan maupun masyarakat Indonesia secara luas yang aktif memposting jika ada pelanggaran dari wisatawan mancanegara yang overstay dan melakukan kegiatan-kegiatan terlarang seperti mengambil pekerjaan warga lokal atau juga melanggar aturan termasuk aturan lalu lintas. Jadi ini kelihatannya kayak banyak tapi sebetulnya ini kan karena efek media sosial. Dari total lebih dari 4,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara tahun ini yang ditargetkan di Bali, kan kalau kita hitung dari total pelanggaran itu nggak sampai 1%, itu jumlahnya 0, sekian persen. Berarti mayoritas 99,9% dari wisatawan yang datang ke Bali dan destinasi lainnya di Indonesia ini adalah wisatawan yang berkualitas dan berkelanjutan. Nah, memang ada yang melanggar aturan, ada yang quote unquote nakal. Itu harus kita tertibkan, kita harus tegas dan mengirim pesan yang jelas dan langsung bertindak lugas, memulangkan mereka, dan kalau ada yang melakukan tindak pidana kita harus berikan sanksi hukum, dan itu sudah kita lakukan. Dan data dari sahabat saya Pak Dirjen Imigrasi bahwa lebih dari 500 sudah dipulangkan dalam kurun waktu 4 bulan terakhir ini. Berarti dengan pesan yang sangat jelas kepada dunia bahwa kita ini adalah destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan, maka hanya wisatawan-wisatawan yang patuh terhadap hukum, norma, adat istiadat kita, budaya, menghormati kultur kita, itu yang kita harapkan untuk berwisata dan berlibur di Indonesia. Kalau wewenang Kemenparekraf sendiri?
Kami selalu melakukan sosialisasi, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, juga dengan instansi terkait lainnya untuk penertibannya. Karena kami ini kan tugas dan fungsi utamanya adalah mempromosikan wisata di Indonesia untuk mancanegara, dan juga kita memastikan bahwa citra Indonesia, reputasi Indonesia yang sekarang sangat baik di luar negeri, Bali ini top of mind. Bayangin aja di China setelah COVID, terpilih nomor 1 Bali sebagai destinasi terbaik. India yang belum ada penerbangan langsung ke Indonesia telah menduduki peringkat kedua dari jumlah wisatawan yang datang ke Bali. Berarti potensinya sangat besar. Nah, kita harus mengelola ini dengan baik dan memastikan narasi yang keluar ke publik itu adalah narasi-narasi yang positif. Karena kita sekali lagi harus berhati-hati karena kita sekarang momentumnya sangat kuat dan kepulihannya sangat meningkat. Oleh karena itu jangan sampai ada berita-berita negatif, ada situasi yang tidak kondusif untuk dampak yang positif terhadap kepulihan pariwisata kita, karena sekali lagi tapi targetnya itu bisa adalah kejadian karena longgarnya aturan pemerintah dulu. Jadi gini, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kebangkitan dan kepulihan dan ekonomi kita ini harus kembali bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja, karena waktu COVID kemarin jutaan lapangan kerja hilang. Dan saat COVID juga banyak warga negara asing yang pada saat itu lagi berlibur atau lagi dalam melakukan perjalanan itu stuck di Indonesia, jadi termasuk di Bali. Dan atas dasar kemanusiaan kita pada saat itu mempertimbangkan untuk memberikan quote unquote kelonggaran, termasuk juga situasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Tapi setelah COVID selesai, ini aturan kembali ditegakkan dan kita sudah melakukan penertiban. Jadi tidak ada pembiaran. Sebetulnya kita sangat tegas dan kita komunikasikan dengan berbagai pendekatan, dan ya alhamdulillah sungkara kita sudah mendapat banyak kemajuan, sehingga apa yang ditampilkan di sosial media tersebut justru menjadi kontrol kita, dan ini menjadi kontribusi masyarakat sehingga kita bisa bertindak lebih cepat lagi. Baik, ini kita bergeser kan Mas Menteri juga sebagai anggota Dewan Eksekutif UNWTO ini nih, kira-kira targetnya apa nih? Nah, ini kita patut bersyukur karena Indonesia baru saja mendapat kehormatan, terpilih melalui voting. Jadi kita berharap waktu itu ya sudahlah, yang penting 4 besar aja kita ngalahin Thailand, karena nggak muluk-muluk karena kita ini kan di Asia Tenggara kita selalu dibanding-bandingkannya sama Thailand gitu dari segi pariwisata. Tapi ternyata dengan lobby yang gencar yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan bekerja sama dengan Kementerian Parekraf, kita mendapat 16 suara. Berarti itu di atas Cina, di atas Jepang, dan di atas Korea Selatan, termasuk juga Thailand. Sehingga kita terpilih menjadi pemegang suara terbanyak dan terpilih menjadi anggota Dewan Eksekutif dari UNWTO, itu Dewan Pariwisata tertinggi di dunia. Nah, kami akan mengenalkan pendekatan pariwisata berkualitas, berbasis masyarakat, dan berkelanjutan. Dan salah satu program unggulan kita yang mendapatkan penghargaan tinggi di dunia adalah desa wisata. Jadi desa-desa kita ini kita kembangkan menjadi destinasi wisata dengan homestay, dengan daya tarik dan kearifan lokalnya, produk-produk ekonomi kreatifnya. Ini yang kita harapkan lebih dikenal di dunia. Dan sudah ada beberapa yang mendapat penghargaan seperti Desa Wisata Ngelanggeran di Gunung Kidul, Yogyakarta, itu menjadi desa wisata terbaik dunia di 2021. Dan desa wisata Pemutaran di Bangli, Bali terpilih menjadi desa wisata terbersih di dunia. Nah, prestasi-prestasi ini akan terus kita dorong karena ada sekitar 4.500 desa wisata kita
Dan dari total 4.500 ini kita harapkan 4,5 juta lapangan kerja tercipta hanya dari desa wisata untuk melengkapi target 2024 4,4 juta lapangan kerja kita yang kita harapkan bisa menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baru pulang juga dari Papua Street Carnival, itu gimana antusiasme masyarakatnya? Nah ini bagian daripada gercep kita nih. Jadi Maret lalu Bapak Presiden Pak Jokowi meresmikan PYCH, Papua Youth Creative Hub. Ini bersama dengan BIN dan lintas kementerian lembaga termasuk kita. Tapi pada saat itu ada satu talenta dari Papua namanya Mbak Kakak Yunike. Dia sampaikan ke Presiden ingin punya carnival, street carnival kayak di Jember. Nah, saya langsung diperintahkan saat itu dan Presiden ternyata maunya nggak pakai ribet, nggak pakai mumet, nggak pakai lama. Jadi dalam waktu 3 bulan harus dihadirkan dan kita baru saja kita lakukan mirip-mirip Pasadena, mirip-mirip Mardi Gras, mirip-mirip Rio Carnival, tapi ini skalanya kita mulai dulu tahun ini, tapi harapannya tahun depan akan lebih grande dan ternyata sukses banget. Presiden senang, masyarakat Papua gembira. Dan talenta-talenta Papua ini ada sekitar 95 kostum yang mereka ciptakan dengan lagu-lagu Papua yang seru banget, bisa menghibur masyarakat Papua. Jadi festival-festival dan karnival seperti ini akan kita kelompokkan menjadi klaster-klaster unggulan. Dan saya melihat Papua ini bisa menjadi ikon dari pagelaran event-event berkualitas dunia ke depannya. Kita akan undang Australia, Papua Nugini, kita akan undang negara-negara lain untuk ikut berpartisipasi. Nah, dengan tantangan yang ada, isu KKB itu. Nah, bagaimana untuk tadi juga ditanya dan ternyata isu yang sangat melandasi untuk talenta muda di Papua ini adalah isu ekonomi. Bagaimana mereka bisa mendapatkan peluang. Mereka hanya minta peluang kok. Mereka hanya minta opportunity untuk bisa berkarya, untuk bisa berkreasi. Dan memang banyak talenta. Dan wah, kalau bicara nyanyi, mereka ini talentanya sangat luar biasa. Seni pertunjukan mereka kelas dunia. Dan ternyata begitu dikemas, dipoles, hasil-hasil yang ditampilkan ini sangat memuaskan. Saya aja yang setiap kali mengkurasi untuk yang berangkat ke Paris atau berangkat ke New York terkesima dengan talenta-talenta kita yang ada di Papua oleh anak-anak Papua muda yang inspiratif. Nah, kalau kita bergeser soal ini nih, polemik fasilitas visa on arrival. Nah, ini Mas Menteri, tanggapannya gimana nih Mas? Visa on arrival kita sekarang sudah lebih dari 90 negara dan terbukti efektif untuk menghadirkan target dari 8,5 juta wisatawan mancanegara yang kita harapkan untuk berlibur, berwisata di Indonesia. Dulu sebelum COVID ada 153 bebas visa kunjungan yang diterbitkan. Pada saat itu kebijakan pemerintah adalah memberikan kelonggaran untuk visa kunjungan, tapi ternyata terbukti tidak terlalu efektif. Sehingga akhirnya melalui review big data dan dari econometrics yang kita lakukan bersama-sama, sekarang kebijakan bebas visa kunjungan itu sedang ditarik sementara untuk direview, dan jika memang akhirnya tidak ada penurunan dari jumlah wisatawan, berarti konsep electronic visa on arrival ini jauh lebih memungkinkan untuk menarik wisatawan datang ke Indonesia. Dan kita sudah ada kerjasama juga dengan perusahaan global VFS untuk memastikan proses pemberian visa bagi wisatawan yang datang ke Indonesia ini akan dilakukan secara mudah, lancar, dan akan tersaring wisatawan-wisatawan yang berkualitas dan wisatawan-wisatawan yang tinggalnya lebih lama dan belanjanya, spendingnya lebih besar kepada ekonomi lokal. Nah, dengan pendekatan artificial intelligence, big data, ini sangat dimungkinkan. Dan saya berharap justru mendapat dukungan dari masyarakat
kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita harapkan akan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Mas Menteri, kan ini agenda roadshow-nya banyak banget ya. Dan ini juga banyak yang beranggapan bahwa ini nguntungin nih buat Mas Menteri untuk kampanye sekaligus. Tanggapannya gimana? Ya pasti banyak yang memiliki pendapat seperti itu, dan kalau kita ada di posisi sebagai pejabat publik itu harus kita terima sebagai sebuah kritikan dan masukan. Namun fokus saya adalah menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai menteri, dan apa yang telah dicapai ini sudah terlihat dan sudah terdata dan sudah terpublikasikan bahwa kita sudah bisa memberikan dampak yang positif terhadap kebangkitan, dan kita sudah memberikan peluang usaha dan lapangan kerja kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan para pelaku parekraf yang memang amanahkan kepada saya. Dan saya memerintahkan kepada jajaran untuk melakukan secara pasti pemisahan, deliniasi antara tugas saya di kementerian tidak tercampur dengan tugas saya di partai politik. Saya baru bergabung di partai politik tanggal 14, belum banyak kegiatannya, tapi saya ingin ke depannya bahwa setiap kegiatan ini terpisah dengan jelas sehingga tidak ada dalam tanda petik apa yang dikhawatirkan itu, di mana mungkin penggunaan fasilitas negara atau mungkin juga ada kegiatan yang terkontaminasi antara politik dan tugas dan fungsi saya sebagai menteri ini yang jadi kita juga akan pilah-pilah undangan saya. Kalau undangannya sebagai menteri ya tentunya saya harus menjalankan tugas saya sebagai menteri, tapi kalau ini menjalankan tugas di partai politik sebagai Ketua Bapilu, ya ini harus betul-betul dijalankan untuk dipastikan, karena itu juga ada tugas yang sangat berat. Ya. Tugasnya sangat berat yang harus saya pastikan saya amanahkan dan saya emban amanah ini dengan penuh etos kerja 4As lah, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Oke, sebelum kita jauh membahas soal politik, aku ada pantun buat Mas Menteri. Oh, silakan. Makan roti enaknya pakai selai. Cakep. Selai dibeli dari kota Solo. Cakep. Pemilu bentar lagi dimulai. Cakep. Apakah mungkin ada duo Uno dan Pranowo? Wah, dijawab lagi ya. Setelah pesan-pesan yang satu ini, pemirsa tetaplah bersama kami di One on One Sindonews TV. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 telah mengusulkan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden 2024. Keputusan ini didasarkan pada elektabilitas yang tinggi yang diperoleh Sandiaga Uno dalam survei nasional. Menurut survei yang dilakukan oleh SMRC pada Mei 2023, Sandiaga Uno mendapatkan presentase elektabilitas sebesar 14,3%, menempatkannya di posisi kedua. Hal ini menunjukkan bahwa Sandiaga Uno memiliki popularitas yang signifikan di kalangan publik. Sandiaga Uno menyambut usulan tersebut dengan optimisme dan keyakinan. Ia percaya bahwa sebagai wakil presiden, ia dapat mewakili semangat optimisme anak muda dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Sandiaga Uno juga berkomitmen untuk menggait suara anak muda dan memastikan partisipasi mereka dalam kontestasi demokrasi. Hal ini sejalan dengan visi Ganjar Pranowo yang juga menargetkan dukungan dari kalangan anak muda. Meskipun belum ada pertemuan resmi antara Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo setelah pengusungan resmi sebagai calon wakil presiden. Dan saat ini Sandiaga Uno fokus sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3.
Kalau dari sisi Mas Menteri sendiri, seberapa cocok kira-kira Anda pas disandingkan dengan Mas Ganjar? Saya alhamdulillah ya, dalam bukan hanya saat terjun di pelayanan publik, tapi sebelumnya juga saat menjadi profesional, menjadi entrepreneur, pengusaha, saya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan mitra, dengan rekan kerja, sehingga chemistry ini lebih cepat terbentuk. Saat saya membangun usaha juga nggak pernah sendiri, saya selalu punya partner, dan itu sudah saya jalankan puluhan tahun. Di pelayanan publik ini kan juga bermitra, saya pernah bermitra dengan di DKI dengan Pak Anies, saat di 2019 dengan Pak Prabowo. Saya memiliki keyakinan bahwa selama kita berniat untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara, maka akan dibuka peluang kerjasama. Jadi saya fokus di bidang ekonomi, itu memang memiliki, saya memiliki rekam jejak dan kontribusi yang sudah saya jalankan selama lebih dari 8 tahun ini, tahun ke-10 saya ada di pelayanan publik. Jadi saya harapkan bisa memberikan kontribusi yang nyata dari segi program-program penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan untuk anak-anak muda, harga-harga bahan pokok yang terkendali buat emak-emak, dan ini sudah saya buktikan saat saya tugas di Jakarta maupun saat saya sekarang tugas di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi yakin ya maju? Saya optimis, tapi tentunya kan keputusan itu adalah milik dari para petinggi partai dan gabungan partai politik untuk menentukan siapa yang akan menjadi pasangan capres-cawapres yang akan dicalonkan di pemilihan 2024. Tapi keputusan untuk merapat ke P3, keputusan Mas Andi sendiri? Ya, keputusan itu saya ambil setelah melakukan penjajakan, setelah ada pembicaraan, dan setelah saya berkonsultasi dengan pimpinan. Akhirnya saya yakin, saya melihat bahwa saya bisa bermanfaat dan berkontribusi bagi masyarakat melalui P3, karena saya juga meniatkan ini sebagai ibadah, sebagai bagian daripada mungkin di usia saya yang sekarang sudah lebih setengah abad kan nih. Jadi masih kelihatan muda. Masih kelihatan muda ya. Iya. Terima kasih. Saya berharap ini bisa jadi ya mudah-mudahan menjadi jalur pengabdian saya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Saya sudah sangat mendapatkan anugerah dari Indonesia, dan Indonesia sudah memberikan begitu banyak peluang kepada saya dalam membangun usaha, dalam menggerakkan ekonomi. Dari usaha saya yang hanya 3 orang karyawan, sekarang sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Ini akan saya kontribusikan, saya akan sumbangsikan kepada bangsa dan negara melalui pelayanan publik. Sempat ada protes ya katanya dari anak-anaknya Mas Andi. Kalau anak-anak protesnya itu karena dulu waktu jadi pengusaha itu kan waktu buat mereka kan banyak. Lebih luang. Lebih luang. Sekarang kan anak-anak ya kalau misalnya ada waktu mereka harus mengerti, dan mereka sudah belajar mengerti bagaimana memilah-milah waktu, dan mereka sekarang udah gede-gede juga. Termasuk si kecil Sulaiman nih sekarang lagi sama kakak-kakaknya lagi sekolah musim panas di Amerika. Jadi ya mereka dulu biasanya itu saya selalu yang nemenin, tapi kali ini saya harus merelakan udah kakak-kakaknya yang temenin adiknya, menemani dan juga menjadi pemandu bagi Sulaiman. Kalau Mpok Nur? Mpok Nur ini all out karena dia ingin mendampingi saya, jadi dia juga aktif di kegiatan sosial, majelis taklim, di kegiatan sosial keagamaan, keumatan. Jadi saat saya memutuskan untuk P3 juga dia insya Allah akan membersamai, mendukung, dan memberikan doa terbaik. Kalau modalnya gimana Mas Andi? Katanya rela entar rogoh kocek sendiri, yakin? Ya, dalam perjuangan itu kan perlu pengorbanan.
Jadi pengalaman saya semenjak terjun ke pelayanan publik, ya tentunya harus siap dalam pengorbanan ini. Tapi jangan berhitung-hitung lah. Kalau misalnya kita lihat kan politik ini harus kita buat efisien mungkin, sebaik mungkin dalam setiap kesempatan dalam kita berkontribusi dan berinovasi. Jadi kali ini di 2024 ini berbeda dengan 2019 yang lalu, masa kampanye jauh lebih pendek. Jadi buat para peserta pemilu seperti Mbak Dian juga yang akan jadi peserta pemilu, ini jauh lebih baik dibandingkan dengan 2019. Jadi gunakan kesempatan ini dengan kampanye yang efektif, dengan ada di tengah-tengah masyarakat, dengan memastikan pesan-pesan kunci kita dimengerti oleh rakyat, dan kita harus dirasakan bermanfaat. Itu yang akan menjadi kunci sehingga rakyat akan memberikan kepercayaannya kepada kita. Kalau yang viral kemarin, yang sempat Mas Menteri ngomong, this is the next president. Oh iya, saya setelah mengikuti prosesi simposium akbar haji dan mengikuti rangkaian proses berhaji, saya nggak ada rencananya, tiba-tiba ya mungkin dipertemukan oleh Allah ya, bahwa di penghujung setelah selesai ibadah di airport lagi ketemunya, kita satu pesawat dengan Mas Ganjar, dan itu natural aja, mungkin juga bagian dari doa ya, bahwa yang saya sampaikan tuh insya Allah the next president. Saya perkenalkan kepada pegawai Kementerian Haji dari Kerajaan Saudi. Which is nggak salah juga. Ya kan, kebetulan saya juga ketua Bapilu dari P3 yang sudah menjalin kerjasama politik bersama PDIP, yang calonnya sudah ditunjuk Mas Ganjar. Jadi itu secara natural aja, tapi mudah-mudahan ini bisa dianggap juga sebagai doa, mudah-mudahan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Nah ini kan kalau ngomong-ngomong soal pemilu kan di tahun 2024 nanti ini pemilih muda banyak sekali kan. Nah kenapa, kira-kira ada pesan apa nggak dari Mas Menteri? Kenapa sih anak muda harus melek politik, harus berpartisipasi, harus berperan bukan baperan? Harus berperan karena yang akan menentukan Indonesia Emas 2045 itu adalah anak muda. Dan politik ini akan menentukan arah dari pembangunan Indonesia menuju 2045. Apakah anak-anak muda ingin ada percepatan pembangunan? Apakah mereka ingin memastikan terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja? Apakah mereka juga ingin memastikan bahwa akan ada peningkatan posisi Indonesia sebagai negara maju? Ini ditentukan oleh anak-anak muda, karena mereka adalah bonus demografi kita. Mereka ingin menjadi pengusaha, membuka peluang usaha, maka diperlukan pemerintah yang bisa mensimplifikasi daripada regulasi, memberikan akses pembiayaan, memberikan pelatihan dan pendampingan, membantu pemasaran dengan platform-platform digitalisasi. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang itu, anak muda harus menentukan apa yang akan ditambah, apa yang akan dipercepat, apa yang akan direvisi, sehingga target kita mengkonversi bonus demografi kita ini bisa kita capai dalam 10-15 tahun terakhir. Anak muda kalau baperan dan tidak ikut proses pemilu akan sangat berbahaya bagi kelangsungan pembangunan kita. Mereka harus, suara mereka harus menjadi bagian dari penentuan kemajuan Indonesia kita, yang mudah-mudahan kita bisa wujudkan di tahun 2045, Indonesia maju, Indosia emas, yang bukan hanya stuck atau hanya berhenti sebagai negara berkembang, menjadi negara, baru saja nih Bank Dunia mengeluarkan Indonesia sekarang negara dengan pendapatan menengah kelas atas atau upper middle income countries. Kita harus develop countries, dan kita harus pastikan anak muda itu relate dengan perjuangan ini. Jangan sampai mereka unrelate gitu. Mereka harus jadi bagian dari perjuangan ini karena this matters to them. Ini sangat berpengaruh kepada mereka.
Dan saya ingin mengingatkan bahwa tugas dan tanggung jawab itu ada di tangan anak-anak muda. Oke, satu lagi nih. Closing statement atau dari harapan Mas Andi untuk membangkitkan ekonomi Indonesia, khususnya di sektor pariwisata. Khusus di pariwisata, tentunya kita memiliki anugerah keindahan alam dan keberagaman budaya. Kita memiliki masyarakat yang ramah. Kita juga memiliki produk-produk ekonomi kreatif yang meriah. Nah, oleh karena itu mari kita gunakan, karena ternyata pariwisata dan ekonomi kreatif ini penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja ini 6 kali lipat dibandingkan sektor lainnya. Mari gunakan kesempatan ini untuk bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia. Dengan kita mengkonsumsi produk-produk kreatif lokal kita, dengan kita berwisata di destinasi di Indonesia aja, kita akan membantu pemerintah lebih cepat mencapai target pembangunan kita menuju Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Amin, amin ya robbal alamin. Satu lagi untuk Mas Menteri nih, Mas Menteri ke pasar pakai peci. Cakep. Pecinya hilang, diambil Ponu Rahasia. Jalan-jalan seru nggak usah ke luar negeri. Cakep. Banyak destinasi keren di Indonesia. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Cakep. Jangan lupa beli jagung. Cakep. Pariwisata kita sudah semakin berkembang. Cakep. Produk ekonomi kreatif pun harus didukung. Cakep. Thank you banget Mas Menteri untuk waktunya. Sukses, semoga sukses selalu dimanapun berada. Semoga bisa bermanfaat Amin. terus dan berkontribusi lebih untuk Indonesia. Amin, pastinya. amin, amin. Makasih banyak. Makasih. Dan pemirsa, demikianlah One on One episode kali ini. Tetaplah nonton terus One on One di Sindo News TV. Saya Dian Mirza pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.